Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam program baru dari Bawaslu, yaitu BBB, Berbincang Bersama Bawaslu. Program ini dibuat agar kita bisa lebih dekat dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang di rumah, apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga kan Bawaslu, sahabat-sahabat sedang lebih banyak diam di rumah ya, memang kita dianjurkan untuk stay at home. Nah, semoga dalam video ini, dalam channel YouTube ini bisa menemani sahabat-sahabat Bawaslu agar betah stay at home sambil belajar apa itu Bawaslu. Dalam episode pertama ini kita akan mengulas dan akan mengenalkan Bawaslu lebih jauh. Mungkin sahabat-sahabat tahunya hanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, tapi belum tahu sedetail apa tentang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Nah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Sri Kandi, satu-satunya pemimpin wanita di Bawaslu Kota Sukabumi periode sekarang, yaitu Bu Yasti Yustia Asih. Halo Bu. Halo. Masih sehat, semangat? Semangat. Karena Puasa, Bu? harus tetap semangat. Puasa. Alhamdulillah. Karena kan biasanya kalau wanita itu ada halangan, Bu. Semangat iya, ya Bu ya. Nah, ini saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari Bu Yasti ini. Saya manggilnya biasanya Bu Yasti. Bu Yasti ini lahir asli warga Sukabumi ya Bu ya? Yeah. Asli lahiran Sukabumi, didikan Sukabumi. S1-nya beliau kuliah di Sisip Widya Puri Mandiri, mengambil jurusan ilmu pemerintahan, lalu mengambil S2 ya Bu ya? Yeah. Jarang banget nih wanita karir langsung ngambil S2 di Universitas Indonesia. Saya yakin semua juga tahu Universitas Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, mengambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial ya Bu ya. Iya. Berarti S1-nya ilmu pemerintahan, keduanya S2-nya adalah ilmu kesejahteraan sosial. Ini kalau di mix, digabung, disiplin ilmu yang sangat bagus ya Bu ya. Iya. Bagaimana kita tahu tentang ilmu pemerintahan dan bagaimana kita tahu cara mensejahterakan masyarakat, Iya. cocok untuk jadi pemimpin. Terima kasih. Boleh Bu menyampaikan dulu sepatah dua kata dulu welcome terhadap sahabat-sahabat Bawaslu kita yang ada di rumah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Semoga kita semua tetap selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan tetap di rumah. Kemanapun, keluar kemanapun tetap menggunakan masker dan boleh keluar kalau misalnya sangat terpaksa sekali. Jika tidak, tetap di rumah aja dan nonton BBB. Makasih Bu Yasti. Oh ya Bu, kita masuk aja nih ke Iya. materi kita. Gini Bu, saya juga kan ada teman-teman di lingkungan Kota Sukabumi, karena saya kebetulan SMA itu alumni di Sekolah Sukabumi, walaupun lahiran saya asli orang Tasik. Banyak yang bertanya, "Dam, lo kerja di Bawaslu ya?" "Iya, Bawaslu itu kantornya yang di dekat Sigode gitu ya?" Lah itu bukan Bawaslu, itu adalah KPU, Komisi Ya. Pemilihan Umum. Lah apa bedanya? Nah itu banyak yang bertanya. Ya buat informasi buat teman-teman, Bawaslu Kota Sukabumi ini kantornya ada di Jalan Stadion nomor 1 Daya Luhur ya. Jadi bukan ada di Sigode gitu, perempatan Sigode gitu, KPU. Nah Bu, bisa menjelaskan sedikit apa sih Bawaslu itu dan bedanya sama KPU itu kayak gimana Bu? Bisa sampai. Oke. Bawaslu dan KPU adalah penyelenggara pemilu. Pertama kita dari situ dulu ya, sama-sama penyelenggara pemilu yang ada di pembahasannya di Undang-Undang Nomor 7 Bagian Ketiga. Nah, Bawaslu secara kepanjangannya adalah Badan Pengawas Pemilu. Mungkin dari sini aja kita sudah bisa mengartikan bahwa Bawaslu itu merupakan lembaga negara, merupakan badan negara yang bertugas mengawasi pemilu. Apa perbedaannya dengan KPU? Kalau KPU bertugasnya ke masalah persiapan kepemiluan. Kalau Bawaslu itu mengawasi. Di dalam pasal 93 kan itu biar sekalian saya jelaskan aja ya. Boleh Bu. Biar sekalian dijelaskan aja, menyatakan bahwa tugas Bawaslu itu salah satunya adalah mengawasi pendistribusian logistik dari KPU, itu salah satunya. Kalau dari kesemuanya, tugas Bawaslu itu yang pertama tentunya adalah melakukan pencegahan dan melakukan penindakan terhadap dugaan
pelanggaran-pelanggaran kepemiluan, baik itu yang administrasi, pidana, dan lainnya. Nah, selain itu juga melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu. Kalau KPU itu melakukan tahapan-tahapan kepemiluan, memastikan pendistribusian logistik ke setiap TPS, terus kemudian pengadaan logistiknya, terus kemudian pemantauan DPT dan segala macamnya. Nah, Bawaslu bertugas mengawasi itu semua. Jadi bertugas mengawasi peserta pemilu dan juga mengawasi tugas-tugas KPU juga dan juga mengawasi keputusan-keputusan. Jadi setiap ada keputusan dari KPU maka diawasin juga oleh Bawaslu. Oke, itu mungkin penjelasan secara yuridisnya juga ya Bu ya. Jadi sederhananya sebenarnya KPU itu kalau sahabat-sahabat Bawaslu ini masih ingat zaman sekolah, mungkin KPU itu adalah pelaksananya seperti OSIS ya Bu ya. Dan untuk KPU itu seperti OSIS gitu ya, penyelenggara kegiatan, penyelenggara pemilihan umum yang berkaitan teknis di lapangan. Kalau Bawaslu mengawasi juga tapi turun juga ke lapangan teknis ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Mengawasi apa yang dilakukan oleh pihak KPU dan peserta pemilu yang lain ya Bu ya. Nah, kan kita tuh punya slogan bersama Bawaslu, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, berarti sini kan ada kata-kata bersama rakyat. Kayaknya masih ada yang belum paham bahwa rakyat itu punya peranan penting dalam mengawasi Bu. Mereka mungkin tahu banyak menemukan ya Bu ya, karena kita masyarakat apalagi yang langsung bersentuhan dengan para peserta pemilu, mereka pasti menemukan beberapa kejanggalan atau yang diduga pelanggaran dari pemilu itu Bu. Sebenarnya gimana Bu mekanisme mereka untuk bisa laporan ke kita? Ataukah mereka tuh takut katanya nanti diapa-apain kayak gimana Bu? Menurut Ibu gimana? Iya. Nah, sahabat Bawaslu, tugas mengawasi pemilu bukan hanya tugas Bawaslu saja, tetapi tugas seluruh warga negara Indonesia. Kenapa? Karena jelas tugas pengawasan itu adalah tugas kita semua. Kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi untuk pengawasan seluruh rakyat wajib mengawasi. Misal ada dugaan pelanggaran, yang paling banyak itu biasanya tuh dugaan pelanggaran administratif dan pidana. Misalnya yang paling booming lah ya, money politik. Nah, ada yang bagi-bagi sembako misalnya, atau ada yang bagi-bagi, memang ada yang bagi-bagi uang gitu kan. Terus kemudian masyarakat mengetahui, hanya saja masyarakat sekedar tahu aja, ya udah yang penting kebagian, kan kadang-kadang ada yang begitu ya. Nah, tetapi karena di dalam undang-undang itu tidak boleh yang namanya money politik, dan sebagai tugas Bawaslu juga adalah mencegah terjadinya money politik. Jadi nanti kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, ketika melihat ada dugaan pelanggaran pemilu, baik itu, biar saya ceritakan dulu deh. Pelanggaran pemilu itu ada 4 macam. Yang pertama, dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dugaan pelanggaran administratif pemilu ini berkenaan dengan misalnya di tahapan. Terus kalau APK itu biasanya di administratif maksudnya. Terus kemudian yang keduanya pidana pemilu. Nah, kalau pidana pemilu tidak hanya Bawaslu sendiri yang menyelesaikan, tetapi ada Gakumdu di dalamnya. Gakumdu ini apa? Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, terus kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, 3 unsur ini nantilah yang akan membahas ketika ada laporan yang terkait dengan dugaan pidana pemilu, apakah memenuhi unsur ataukah tidak. Terus yang ketiga itu adalah dugaan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran etik ini itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
misalnya terkait dengan integritas penyelenggara pemilu, baik tingkatan manapun, mau di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kota, maka silakan dilaporkan. Untuk yang ad hoc dilaporkannya ke Bawaslu, untuk yang permanen dilaporkannya ke DKPP. Kemudian yang keempatnya adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri yang termasuk ke dalam pelanggaran lainnya. Nah, di dalam pelanggaran lainnya, teman-teman jika melihat ada ASN ataupun TNI, Polri yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas, maka silakan dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu akan meneruskan ke pihak yang berwenang, akan diklarifikasi terlebih dahulu di Bawaslu, kemudian diteruskan. Karena tidak seperti administratif. Kalau administratif pemilu bisa diputuskan oleh Bawaslu, tetapi kalau untuk pelanggaran lainnya itu diserahkan ke KASN kalau untuk ASN-nya. Nah, jika sahabat Bawaslu melihat ada dugaan pelanggaran pemilu yang 4 tadi ataupun salah satunya, segera laporkan ke Bawaslu. Karena apa? Karena tugas pengawasan itu adalah tugas kita bersama. Bagaimana mungkin Bawaslu bisa mengawasi, saya misalnya Bawaslu Kota Sukabumi bisa mengawasi 7 kecamatan sekaligus, apalagi wilayah lain tetangga, misalnya Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan ya 47 kecamatan tidak mungkin diawasi oleh 5 orang saja. Nah, Bawaslu Kota Sukabumi hanya 3 orang saja. Bagaimana bisa mengawasi jika tidak dibantu oleh sahabat Bawaslu? Makanya nanti sahabat Bawaslu jika melihat terdapat dugaan pelanggaran, dilaporkan ke Bawaslu. Tidak perlu takut akan diapa-apain. Banyak sebenarnya ketika pemilu kemarin ada yang takut melaporkan, nanti saya takut diapa-apain gitu kan. Tidak akan diapa-apain, malah dikasih senyum sama saya. Malah itu ya Bu ya, kalau berkaitan pidana pihak kepolisian juga siap membantu untuk mengamankan ya Bu ya. Iya. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Gak perlu takut. Intinya kalau misalnya terdapat dugaan pelanggaran apapun, apalagi pidana, kan besok kalau pidana, Bu saya mau lapor, sebenarnya kemarin ada yang Money politik, tetapi saya nggak mau lapor karena takut gitu kan. Gak usah takut, karena dari pihak kepolisian siap mengamankan, akan membantu mengamankan keamanannya gitu, keamanan diri bagi pelapor. Oke, itu berarti sahabat-sahabat Bawaslu gak perlu takut kalau memang menemukan salah satu dari 4 tadi ya Bu ya, 4 poin pelanggaran pemilu, baik itu pidana, administrasi, kode etik atau apapun. Gak perlu takut karena kita juga pasti akan melindungi sahabat-sahabat Bawaslu yang berusaha untuk menegakkan keadilan demokrasi ini Bu. Iya. Nah Bu, tadi itu kan kita udah ngejelasin tuh intinya perbedaan dari Bawaslu dan KPU Bu. Cuman saya lupa nih, belum mengenalkan Ibu itu posisinya apa di Bawaslu Kota Sukabumi ini. Iya. Coba Ibu jelaskan, Bawaslu Kota Sukabumi itu gimana strukturnya dan Ibu sebagai apa di sini Bu? Iya. Saya di Bawaslu Kota Sukabumi sebagai koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Nah, jadi unik sebenarnya, tidak unik juga, cuma maksudnya unik untuk Kota Sukabumi. Saya merasa unik saja gitu, karena yang lain itu rata-rata memiliki 5 komisioner yang terdiri dari divisi hukum tersendiri, divisi penindakan sendiri, divisi sengketa sendiri, divisi SDM sendiri, dan divisi Humas Hubal sendiri. Untuk di Kota Sukabumi, karena disesuaikan dengan DPT, maka kami hanya 3 orang saja Pordivnya. Nah, Pordiv 3 ini terbagi dalam 1 SDM, yang kedua Humas Hubal, yang ketiga adalah hukum, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Dan itu saya yang berada di situ gitu, penindakan pelanggaran. Jadi kalau teman-teman tuh bercandanya Pordiv segala gitu. Dan saya bagian dari itu ya Bu ya. Iya. Jadi yang biasanya diambil oleh 3 komisioner, untuk Kota Sukabumi ini oleh 1 orang, oleh Ibu dan wanita. Ini sangat luar biasa ya buat wanita, apalagi kemarin kita baru melewati Hari Kartini tuh Bu.
jangan takut untuk berkarir. Nih ibu aja udah dipercaya memimpin yang biasanya oleh 3 orang, ini 3 divisi langsung dipegang oleh 1 orang. Nah Bu, berarti yang di Kota Sukabumi ini HPPS-nya sama ibu, yang 2 lagi SDM dan Humas Hubal. Humas Hubal itu sama Pak Aminuddin dan Pak Ketua ya? Iya, Pak Haji dan Ending. Pak Mungkin Haji. nanti di episode selanjutnya akan beliau ya yang Iya. akan talk show. Oke, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Ibu tentang Bawaslu, KPU, terus tugas ya. Apalagi Kota Sukabumi ini kota kecil berjuta cerita, sehingga kita hanya ada 3 komisioner, 3 divisi, dan yang biasanya 5 divisi diringkas menjadi 1 divisi nih, yang 3 divisi nih, hukum, penyelesaian sengketa, sama penindakan ya Bu ya. Dan ini dipimpin langsung oleh Bu Yasti Setiaasih, ini luar biasa. Apalagi dipimpinnya oleh seorang wanita. Menurut Ibu gimana nih? Biasanya laki-laki aja susah. Ini Ibu seorang wanita dan udah punya anak ya Bu ya. Udah menikah, kebagi untuk sama keluarga, dan sekarang sama kerjaan yang luar biasa. Ini 3 divisi sekaligus dipegang oleh Ibu. Dan perasaan Ibu sebagai wanita itu kayak gimana memegang kayak gini nih, biar sahabat-sahabat Bawaslu yang wanita juga bisa menjadi motivasi, kayak gimana? Kenapa ditanya perasaan saya sebagai seorang wanita? Kenapa harus ada pertanyaan gimana sih memegang 3 divisi, apalagi ibu sebagai seorang wanita? Apakah saya pernah bertanya kepada saudara bagaimana perasaan saudara ketika harus berada di divisi yang sama dengan saya, divisi HPPS? Apakah saya juga bertanya bagaimana saudara bisa membagi waktu antara suami dan anak? Nggak pernah kan, Dam? Nah, tidak pernah. Terus kenapa harus ada pertanyaan seperti itu? Dengan adanya kesetaraan, saya sih bukan penganut emansipasi wanita, juga bukan penganut kesetaraan gender, tetapi kita adalah sama. Posisinya adalah sama di mata undang-undang, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak, sama-sama memiliki hak yang sama, baik menjadi Bawaslu, KPU atau segala macam. Memang di undang-undang, terutama untuk partai politik, bagi peserta pemilu ada peraturan khusus. Diwajibkan 30% bagi untuk perempuan. Kuota perempuan itu wajib 30%. Jika tidak memenuhi, maka harus diisi terlebih dahulu kuota perempuannya. Tetapi bagi penyelenggara pemilu, hal itu tidak mandatori seperti di undang-undang untuk peserta pemilu. Bagi penyelenggara pemilu itu kalimatnya adalah memperhatikan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Memperhatikan, berbeda dengan diwajibkan ada. Artinya para perempuan yang hari ini duduk di Bawaslu maupun di KPU menjadi penyelenggara pemilu itu adalah sama dengan para laki-laki. Karena memperhatikan, otomatis para perempuan yang duduk di sini itu adalah sama secara kemampuan. Secara kemampuan di sini, secara keberanian, secara membagi waktu, begadang ya kita sama begadang, kita juga sama-sama kok. Nggak pulang misalnya dari kantor, nginep di kantor, biasa kok, nggak ada masalah. Dan itu kalau misalnya ditanya bagaimana membagi waktunya, kita punya komitmen. Misalnya dengan keluarga kita komitmen, ya ketika kita sudah mewakafkan diri kita untuk negara, untuk demokrasi, ya keluarga kita ya harus paham. Begitu, kalau saya membagi waktunya seperti itu. Cuman tidak perlu ada pertanyaan yang mendiskriminasi, mengkotak-kotakan. Bagaimana perasaan ibu sebagai wanita kemudian memegang ini? Loh, memangnya kenapa? Toh saya mampu, saya bisa, insya Allah, dan amanah gitu kan. Tidak perlu ada pengkotak-kotakan seperti itu. Jadi pertanyaan yang tadi itu semacam ada mendiskreditkan gitu posisi wanita di penyelenggaraan pemilu. Memang penyelenggara pemilu itu perempuan itu sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding laki-laki. Mungkin karena memang tugas dan tanggung jawabnya luar biasa gitu kan. Jadi ya sudah. Luar biasa ya sekali ini.
jawabannya itu memukul gitu ya, memukul saya. Ternyata bagaimana pandangan yang luar biasa. Sebenarnya nggak perlu ada emansipasi wanita, dan memang wanita mah setara gitu ya Bu ya. Iya. Tadi pertanyaan saya itu jadi, aduh mohon maaf nih sahabat-sahabat wanita Bawaslu, kesannya saya merendahkan, bukan kayak gitu sih Bu ya. Ini tim yang buat pertanyaannya harus ditegur nih Bu ya. Bersama saya juga sih tentunya. Tapi luar biasa kritikannya, dan memang nggak perlu ngerasa berbeda ya Bu ya. Bahkan nggak perlu dibedakan karena kita mampu bersaing sebagai seorang wanita. Itu luar biasa. Ini Bu Yasti ini mantan aktivis ya Bu ya. Mantan atau masih aktivis sekarang Bu? Mantan aktivis Iya. ya, zaman kuliahan. Kalau sekarang ya aktivisnya ya aktivis di demokrasi aja. Keadilan demokrasi ya pokoknya, apalagi kita di bidang hukum ya Bu ya. Luar biasa sekali tuh itu ya untuk sahabat-sahabat wanita Bawaslu. Gak perlu takut, gak perlu ragu, dan gak perlu ngerasa dibedain. Bahkan gak perlu nunggu dispesialkan ya Bu ya. Lanjut aja gitu ya Bu ya. Memangnya kenapa kalau saya perempuan? Toh saya bisa tetap sama menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi Bawaslu juga. Hebat, Nggak ada luar biasa masalah, ya. kan? Bahkan melahirkan ya Bu ya. Laki-laki mah enggak ya Bu ya. Oke, itu luar biasa jawabannya dari Bu Yasti terkait masalah yang tadi saya tanyakan, dan menjadi kritikan juga. Bu, kita masuk ke divisi nih Bu ya. Khusus divisi kita, divisi HPPS. Banyak yang bertanya, HPPS ini kan hukum, penindakan penyelesaian sengketa, berarti ada proses pelanggarannya dulu Bu. Nah, proses pelanggaran ini ada kalau ada pemilu. Dan mereka banyak yang bertanya, Dam, lo kerja di Bawaslu kan pemilu udah beres, terus Kota Sukabumi itu tidak mengadakan pilkada ya, kabupaten yang mengadakan pilkada, dan ternyata harus diundur gara-gara COVID-19 ini. Kota Sukabumi 2023 ya Bu ya, kalau nggak salah 2023. Sehingga terus kerjaan Bawaslu ngapain? Apalagi divisi lo, divisi HPPS, oke lah kalau di SDM ada laporan, ada kayak gitu. Itu pandangan Ibu kayak gimana nih? Yang salah dari masyarakat memandang bahwa Bawaslu itu hanya lembaga yang ada ketika pemilu. Kan kita bukan lagi ad hoc ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat dan sahabat-sahabat Bawaslu. Yang tidak boleh dilupakan dari penyelenggaraan pemilu adalah evaluasi. Kita kadang-kadang terlalu mengagung-agungkan perencanaan, sedangkan perencanaan yang baik tanpa adanya evaluasi itu tidak akan berdampak baik terhadap kegiatan, terhadap penyelenggaraannya. Nah, terus apa kerja Bawaslu ketika tidak ada pemilu? Evaluasi kemarin penanganan pelanggaran administrasi yang 4 tadi, yang administrasi lainnya, pidana dan etik, itu berapa banyak, sejauh mana analisisnya, dan sampai hari ini Bawaslu RI masih tetap meminta data. Itu datanya kan per kasus. Jadi kasus pidana dulu yang dikirimkan, dianalisis terlebih dahulu. Terus kemudian pasca pemilu ini kami membuat sebuah buku yang pertama laporan penyelenggaraan pemilu, dan kedua bukunya itu berupa catatan pengawasan Bawaslu Kota Sukabumi. Nanti bukunya segera diterbitkan, mudah-mudahan sih bisa masuk di toko buku besar ya. Cuman kalaupun enggak, ya dibaca di webnya Bawaslu aja juga ya. Gramedia kan mau buka ya Bu ya, moga-moga aja masuk tuh. Iya, mudah-mudahan aja, karena di situ saya sebagai salah satu penulisnya, mudah-mudahan aja sih booming. Cuman ya nggak terlalu berharap banyak juga, karena memang kalau untuk menulis masih yang ya masih harus belajar. Apalagi tentang Bawaslu yang lembaga masih muda ya Bu ya? Iya, masih muda. Oh iya, terus tadi pertanyaan yang terus apa kerja Bawaslu? Nah, evaluasi kegiatan kepemiluan. Itu kan selain evaluasi itu kita juga harus tetap melakukan pengawasan tahapan pemilu. Jadi kemarin itu telah dilaksanakan pleno rapat bersama KPU mengenai DPT ya, yang pembaharuan, DPT pembaharuan. Jadi kan kalau masyarakat itu tidak stagnan, jadi jumlah DPT di Kota Sukabumi itu tidak melulu 200.000 sekian gitu kan, tetapi pasti ada penambahan dan pengurangan.
ada yang meninggal, ada yang jadi DPT kemudian yang tahun kemarinnya itu dia 16 tahun, nah tahun ini dia 17 tahun, otomatis masuk ke dalam daftar pemilih pemula. Yang kemarinnya dia TNI Polri, terus kemudian setelah pensiun menjadi memiliki hak pilih, otomatis dia juga masuk ke dalam daftar pemilih pemula. Itu kerjaannya Bawaslu. Selain itu, kerjaan Bawaslu juga kami setiap setiap semesternya melakukan sekolah SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, apa tuh SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif? Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini sengaja dibuat oleh Bawaslu untuk mendidik masyarakat, terutama yang masih berusia di bawah 30 tahun, untuk bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi pemilu. Memang tadi bukan tugas pengawasan itu adalah tugas seluruh masyarakat, kok ada lagi SKPP-nya. Jadi yang dilatih menjadi kader pengawas partisipatif ini adalah mereka yang datang ke komunitas-komunitas, misalnya komunitas anak muda ini. Nah, maka dia yang datang menjelaskan ulang kembali bagaimana itu pengawasan pelanggaran pemilu itu apa sih, boleh nggak sih nyoret-nyoret APK orang, boleh nggak sih bagi-bagi sembako, sekarang mah nggak sembako, nggak uang karena takut money politik, mau bagi-bagi parfum aja misalnya, boleh nggak? Nah, kan gitu. Nggak pada tahu ya Bu ya. Kadang Iya. mereka nerima barang bukan berupa sembako, berarti dianggapnya benar gitu. Padahal itu benda yang cukup berharga juga, ada nilainya. Itu kan harus diketahui oleh masyarakat ya Bu ya. Iya. Mana yang termasuk kategori money politik, mana yang bukan. Karena kan yang Adam tahu, dan memang harusnya masyarakat tahu bahwa yang dapat kena jerat sanksi pidana itu bukan hanya pemberi ya Bu ya, penerima juga kalau tahu itu memang money politik itu bisa kena sanksi pidana. Kalau di dalam undang-undang pemilu itu kan lex spesialis. Jadi untuk penerima belum ada peraturan khusus yang menjelaskan bahwa penerima ada sanksi pidananya. Tetapi memang kepada pemberi itu ada sanksi pidananya. Gitu. Tapi nggak bisa dijerat tuh Bu ya si penerima. Kalau penerima nggak bisa dijerat, sejauh ini belum. Oh, ada sebelum undang-undang. Nah itu, tapi bukan berarti bisa nerima ya Bu ya. Bukan Iya. berarti diam-diam nah, aja justru ya. Kalau yang menerima, makanya laporkan ke Bawaslu. Otomatis gak mau kan kalau misalnya negara ini atau wakil rakyat kita ini kita pilih karena dia ngasihin sesuatu yang ya ibaratnya beras 1 liter gitu kan, misalnya ya, ini misalnya, tetapi kan kita juga ingin yang memberikan kontribusi secara sustainable gitu terhadap pembangunan di daerah kita. Ya tadi Ibu menyinggung ke masalah lex spesialis, itu prinsip hukum lex spesialis derogat lex generalis. Jadi undang-undang Iya. khusus menyampaikan undang-undang umum. Itu untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Apalagi nih Bu, masalah SKPP, Kota Sukabumi itu menyumbang salah satu terbesar untuk SKPP dari tingkat nasional itu. Oh iya. 51 orang ya Bu ya? Ya, hari ini tengah dilakukan SKPP daring yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, dan Kota Sukabumi apa ya kalimatnya? Sukabumi ikut berpartisipasi. Alhamdulillah sebanyak 51 orang yang lolos untuk mengikuti SKPP daring. Nah. Selamat bagi para peserta yang lolos, mudah-mudahan ada yang nonton nih. Kalau SKPP wajib banget nonton. Ya, biar nambah ilmu, kan ada Biar nambah wawancara ilmu. dan lain-lainnya tuh. Iya. Ada sekolahnya. Ini kita record di tanggal 4 Juni ya, mungkin bisa besok atau lusa akan upload nih video nih. Oh iya. Oke Bu, terkait masalah tadi HPPS, terus masalah Bawaslu Kota, Bawaslu kerjaannya apa aja, udah dijawab sangat luar biasa, bahwa kita tidak hanya menunggu pemilu kerjaan tuh Bu ya, karena tahapannya Iya. itu kan pemilunya tahun berapa kita udah dipersiapkan dari sekarang. Belum pelaksanaan tahun kemarin itu yang pertama serentak Pileg dengan Pilpres, menjadi evaluasi yang sangat besar buat kita ya Bu ya. Iya. Bagaimana kita kesulitan kemarin, ada yang sampai pagi ini sampai Sampai di nggak mana, Bu? pulang. Sampai nggak pulang ya Bu ya. Iya. Saya aja itu ngawasin wilayah Cikole itu bisa sampai dini hari Bu ya. Iya. Tadi Bu penjelasannya, dan memang disampaikan berkali-kali Bawaslu itu bukan lembaga yang memang
insidental ya, ada pemilu baru dibentuk, setelah beres pemilu dibubarkan, kita udah lembaga ad hoc ya Bu ya. Udah ad hoc. Karena persiapan untuk menghadapi pemilu itu bukan serta-merta beberapa bulan mau pemilu kita baru siap-siap ya Bu ya. Iya. Kita siapkan dari sekarang, kelemahan-kelemahannya, apalagi pemilu yang kemarin Bu ya, pileg sama pilpres yang serentak itu, evaluasinya kayak gimana tuh menurut Ibu? Banyak yang meninggal tuh Bu, banyak yang meninggal dan hoax, diracun katanya Bu, di KPPS itu ribuan, walaupun secara ilmiah itu banyak yang kecapean ya Bu, di antara peserta pemilu juga sahabat-sahabat kita ada yang sahih ya Bu, gimana? Nah, inilah pentingnya evaluasi. Kenapa bisa sampai pesta demokrasi ini, pesta rakyat ini menyebabkan banyak sekali kematian. Di pemilu kemarin, sahabat-sahabat kita dari KPPS, dari PTPS, terus kemudian dari penyelenggara pemilu lah, baik dari KPU ataupun Bawaslu, banyak sekali yang syahid karena ngurusin pemilu, karena ngurusin pesta demokrasi ini. Nah, kok bisa sampai begitu? Kenapa sih? Karena mereka kelelahan. Bayangkan saja, kita sebagai pemilih dikasih berapa kertas? 5 dibuka, coblos. Mohon maaf, karena saya kan tadi awalannya adalah orang Sukabumi, apalagi saya orang Sukabumi juga aslinya mah dari Surade, Kabupaten Sukabumi yang jauh lagi. Jadi memang kadang-kadang bahasa Indonesia saya suka rada kacaletot sedikit gitu. Kearifan lokal ya Bu ya. Kearifan lokal. Iya, ketika kita mencoblos, nah kalau sekarang ingat lagi, mencoblos kertas suara itu saja ada 5. Dibuka satu persatu, dicoblos, dilihat dulu kan, dibaca dulu siapa yang akan kita pilih, kemudian dicoblos, kemudian dilipat kembali. Ada di beberapa daerah yang saya supervisi, ada yang salah ngelipetnya, salah masukinnya. Itu sering banget, jadi selisih salah masukin. Itu menjadi harus diulang kembali penghitungannya. Salah masukin. Terus kemudian nanti kan setelah penghitungan dilihatin lagi satu persatu di panel. Di form yang gedenya itu apa? Iya, planel. Iya, di planel. Itu biasanya divisi satu lagi ya Bu ya. Lebih hatam. Nah, kemudian kan ditambahin. Itu tuh memakan waktunya sangat banyak. Yang masyarakat aja satu itu 5 kertas suara. Gimana penyelenggara pemilu yang menghitungnya? Itu saya supervisi aja sampai bener lo nggak pulang-pulang. Sampai besokannya, terus kemudian sampai merasa semua kotak suara aman dimasukkan tersegel dengan rapi di Stadion Surya Kencana. Kan untuk Kota Sukabumi semuanya didorong ke sana kotak suaranya. Setelah merasa itu semuanya aman, baru saya istirahat. Tapi nggak pulang ke rumah, tetap pulangnya ke kantor. Langsung laporan lagi, saya langsung laporan cek lagi. Dan memang penyelenggaraan pemilu itu tidak hari haknya saja, itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, DPT, DPTB dan segala macamnya. Jadi pokoknya salah lah yang bilang kalau kita itu kerjaannya cuma pas mau pemilu doang ya Bu ya. Salah. Banyak banget yang harus dicek, apalagi saya. Kalau saya boleh cerita dikit Bu, saya itu kan di dunia pemilu tuh mungkin ini baru setahun 6 bulan Bu, setahun 6 bulan bekerja di Bawaslu, dan banyak yang ternyata banyak banget yang diurusin, kirain cuma datang ngawasin itu salah, ini benar itu salah, ternyata kita harus cek DPT, DPTB, belum pemilih ganda ya Bu ya, belum di lapangan juga. Itu kemarin saya kebagian supervisi di daerah Cikole, kita cek ini kok KTP wilayah dapil mana tapi bisa masuk ke sini, itu kita harus cek, dan luar biasa itu nggak gampang. Kemarin aja kita kan baru melaksanakan cek data lagi tentang daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Jadi itu ya untuk sahabat-sahabat Bawaslu, salah kalau ada yang bilang bahwa Bawaslu itu kerjanya ketika mau ada pemilu dan setelah beres pemilu dibubarkan. Itu nggak seperti itu. Bu, ya Ibu garis bawahi di penyelenggaraan kemarin apa yang harus sangat-sangat dievaluasi? Yang pertama,
Jadi kan dari kemarin Bawaslu RI sudah meminta data-data analisis penyelenggaraan pemilu, terutama di masalah dugaan pelanggaran, dan yang kemarin sudah dikirimkan itu dugaan pelanggarannya terlebih dahulu sama sengketa terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemarin. Yang pertama yang harus dievaluasi adalah mengenai regulasi. Itu penting dan sangat fatal sekali terkait dengan regulasi, karena itu adalah pijakan kita untuk melakukan sesuatu. Bawaslu ataupun KPU tidak akan melakukan apapun atau melakukan apapun itu adalah atas dasar undang-undang, atas dasar perundang-undangan. Kami berdiri di atas undang-undang. Jika kata undang-undang iya, ya. Jika kata undang-undang tidak, tidak. Tapi bagaimana jika undang-undangnya agak bias? Nah, ini yang ya, Bu, ya? multitafsir. Ini yang menjadikan perdebatan panjang, terutama di Gakumdu. Di Gakumdu itu banyak sekali, ada beberapa kasus Kota Sukabumi yang pada akhirnya harus berhenti di SG2, tapi bukan karena multitafsir sebenarnya, karena kalau untuk di Kota Sukabumi lebih antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Saya kan sering sharing terkait dengan pemahaman terkait dengan tafsir undang-undang. Ya udah, setelah kita sharing, maka kita mendapatkan poinnya gitu kan. Oh, berarti di Oke, Bu, tadi udah jelaskan bagaimana pemilu serentak kemarin itu sangat menyita perhatian baik nasional maupun internasional, ya Bu ya. Bahkan pihak internasional ada yang mengomentari Indonesia luar biasa bisa melaksanakan pemilu yang tergolong pemilu tersulit, karena diserentak banyak, tidak hanya menganggarkan biaya yang sangat besar, Bu, tapi kita juga sampai banyak yang meninggal, ya Bu ya, ribuan tadi udah Ibu jelaskan. Nah, setelah pelaksanaan kemarin, menurut Ibu, apalagi di pandangan divisi hukum HPPS ini, hukum penindakan penyelesaian sengketa, apa poin garis besar yang harus kita evaluasi dari penyelenggaraan pemilu kemarin? Menurut Ibu apa nih yang menjadi evaluasi sangat besar? Apakah atau mungkin nggak usah lagi ada pemilu serentak, dibagi-bagi lagi kayak dulu, atau kayak gimana? Menurut Ibu pandangannya kayak gimana? Baik. Yang paling pertama harus kita lakukan evaluasi itu adalah terkait dengan regulasi. Kenapa regulasi? Karena Bawaslu, KPU, penyelenggara pemilu itu berdiri di atas undang-undang. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu harus atas dasar undang-undang. Kita tidak bisa yang menurut masyarakat, wah ini melanggar, ini pelanggaran. Sekarang sudah ada yang misalnya kampanye udah pasang baligo, sedangkan masuk kampanye juga belum gitu. Nah, itu kan belum masuk ranah penindakan. Memang nanti divisi pengawasan yang nanti akan memberikan pencegahan agar ibaratnya kita mau main bola, wasit itu biasa meniup peluit agar lapangan steril. Nah, begitu juga Bawaslu sebelum kampanye dimulai, maka semua tempat itu harus disterilkan dulu, tidak boleh ada APK. Jangan ada yang mendahului, ya Bu? Tidak boleh ada yang mendahului. Memang itu belum masuk ke ranah penindakan, karena di penindakan itu ketika masuk tahapan kampanye, maka berhaklah divisi penindakan untuk menindak pelanggaran tersebut. Oke, satu regulasi itu yang harus dievaluasi. Regulasi. Nah, terus kemudian kenapa kemarin banyak sekali yang meninggal kan? Itu karena regulasi dari mulai KPPS, PPPS mempersiapkan segala sesuatu dari awal itu sampai ada yang 3 hari 3 malam tidak tidur. Ada yang keguguran lagi, Bu, ya, di Kota Ada yang Sukabumi itu. keguguran karena saking kecapeannya, saking lelahnya ngurusin masyarakat tuh. Dan dia semangat kalau mengambil sikat. Iya. Nah, jadinya regulasi inilah yang pertama, karena kan di poin undang-undang itu ada memang yang secara mandatori mengharuskan semuanya selesai
ini deh masalah surat suara gitu Iya. kan. Surat suara, terus kemudian ketika selesai perhitungan Tidak boleh diinapkan. tidak boleh diinapkan, itu harus langsung dikirimkan lagi. Bahkan dari mulai awal ketika logistik, ketika pendistribusian logistik itu kan sudah harus diawasin. Udah harus langsung diawasin, otomatis yang ngawasin jadi kurang istirahat. Nah, dari mulai logistiknya aja dulu. Kemudian masuk ke hari pemilihan. Hari pemilihan aja harus jeli-jeli sekali KPPS dan PTPS ini. Jangan sampai salah masukin kertas suara ke kotak suara. Nah, karena itu yang akan menjadi nanti lama lagi, nanti ribet lagi. Nah, kayak regulasinya. Terus kemudian memang pemilu serentak ini membuat kita memeras terlalu banyak energi yang kita punya. Sedangkan ya manusia itu kan ada batas tingkat kelelahannya gitu ya. Entah bagaimana lah. Kalau saya sih kemarin waktu pemilu itu benar-benar yang minum vitamin dan ya bagaimana caranya ya kondisi tubuh biar kita tetap sehat ya Dam ya. Saya juga Bu minum vitamin itu macam-macam, ada vitamin penambah darah, ada vitamin C itu. Apalagi kan kebetulan di pinggir rumah saya itu ada TPS Bu. Jadi kita juga punya, walaupun saya udah punya tempat yang harus kita supervisi, tapi itu juga menjadi beban moral gitu Bu untuk dicek. Jadi itu ya regulasi Bu. Ada yang lain Bu menurut Ibu yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan kemarin? Yang paling fatal itu ya terkait regulasi, karena kan satu lagi di regulasi itu di beberapa daerah di Kota Sukabumi sih alhamdulillah enggak ya, tapi di beberapa daerah lain banyak sekali pandangan antara terutama di Gakumdu antara jaksa, Bawaslu dengan kepolisian itu berbeda pemahamannya. Kenapa berbeda? Karena yang termaktub di dalam undang-undang itu multitafsir, sehingga membingungkan penyelenggara untuk ini masuk unsur atau enggak gitu kan. Sebenarnya sih itu bukan masalah yang agak-agak jarang juga ya, rata-rata sama-sama pemahamannya sama, apalagi kan Kota Sukabumi lebih sering banget gitu kan melakukan diskusi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menyamakan persepsi terhadap pasal-pasal yang ada di undang-undang. Oke Bu, tadi yang harus dievaluasi itu berarti regulasi ya Bu ya. Ada hal lain Bu menurut Ibu yang harus dievaluasi selain regulasi? Itu yang paling penting? Yang paling penting itu adalah regulasi. Kenapa regulasi? Karena pijakan kita, payung hukum kita adalah regulasi. Bawaslu, KPU, penyelenggara pemilu tidak dapat melakukan apapun atau dapat melakukan apapun itu adalah karena regulasi, karena undang-undang. Intinya semua tindakan kita, semua sikap kita itu berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan undang-undang. Jadi kalau kita ingin melakukan perbaikan, aturan juga harus ada yang diperbaiki ya Bu ya. Iya. Nah berarti itu tuh yang berwenang siapa ya? Tentu yang pada di atas bagian regulasi, anggota DPR, aturan kita tolong lebih diperkuat dan diperjelas ya untuk beberapa pasal yang multitafsir. Oke, luar biasa bincang-bincang kita hari ini Bu, sangat seru. Mungkin nanti kita akan bahas lagi Bu lebih detail. Ini kan masih secara universal, apa itu Bawaslu, kayak gimana isinya, apa aja yang harus kita kerjakan. Jadi kita udah sampaikan. Dan di episode selanjutnya akan ada juga dari komisioner yang lainnya Bu ya. Dan mungkin kita akan ngebahas khusus tentang pasal per pasal yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam Bawaslu ya Bu ya. Satu kata Bu, untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang sedang menonton, menyaksikan channel YouTube Humas Bawaslu Kota Sukabumi, ada satu kata buat mereka Bu, di COVID-19 ini, masa karantina stay at home ini. Iya. Semoga kita semua tetap sehat, dan nanti ketika tahapan pemilu berjalan, maka jangan takut-takut karena tugas kita bersama adalah mengawasi pemilu. Jadi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di channel YouTube kita. Dan untuk sahabat-sahabat Bawaslu, terima kasih yang udah menyaksikan. Komen, like, dan subscribe channel kita agar terus dapat membagikan manfaat
Dan nanti kita tidak akan hanya membahas tentang pemilu-pemilu saja, akan ada konten-konten menarik. Terus nyalakan tombol notifikasi jadi dapat tahu akan dapat pemberitahuan channel YouTube video baru yang telah kita upload. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga sehat selalu, tetap di rumah. Dan untuk Sukabumi, semoga cepat sembuh. Dan tanggal 6 Mei ini akan dilaksanakan PSBB ya Bu ya. Semoga lancar semuanya. Jangan by panik, jangan membeli sesuatu karena panik. Semuanya akan tersedia dan akan aman. Terima kasih. Salam Bawaslu, salam tegakkan keadilan demokrasi pemilu. Bilahi Salam awas. Salam awas, oke. Salam awas, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.